Dari kelas B. Dari kelas B kemarin sudah kelas 1A. Yuk, siapa kelas 1B? Riko mau, Riko? Boleh. Silahkan dibuka mic-nya, Riko. Ya, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan, Riko. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami belajar. Bersama guru. Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih, Riko. Supaya lebih semangat, mari kita pekikan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Kita, yes. Satu semangat Tarakanita, yes. Ini mau belajar apa ya? Tematik. Memang saya panik tematik ya. Tematik sama PKT, Bu Guru. Ya, pinter. Tematik dan PKT. Bisa Mas saya panik dulu dari ini. Kita mau latihan penilaian ya, Bu ya. Iya. Anak-anak, hari ini kita akan latihan penilaian tema 2, subtema 3. Wah, bukunya hampir habis ya Bu Anggun ya, yang tema 2 ya Bu Anggun. Iya. Sudah sampai subtema 3. Iya, masih satu subtema lagi. Oke, Bu Pur share ya. Kita tunggu Bu Pur share screen. Kita belajar latihan penilaian sambil mengingat-ingat lagi. Kemarin di subtema 3 sudah belajar apa saja. Sudah terlihat di layar anak-anak? Oke, sudah terlihat. Sudah aja. PKT yang kepala Gitu. Oke, ada bacaan untuk menjawab nomor 1 dan 2. Bacaannya seperti ini. Ayah Nano senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Nano senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Nano. Pertanyaan yang pertama. Gambar kesukaan ibu adalah bunga. Ya, betul. Bunga. Oke, pintar. Oke. Nomor 2. Di situ ada gambar kendaraan. Gambar di samping merupakan kesukaan Nano. Oke, nomor 3.
Hari Minggu, Nano berkumpul bersama keluarga. Mereka akan menggambar bersama. Maaf, Bu. Maaf ketutup. Kakak menggambar bunga. Adik menambahkan gambar kupu-kupu. Nano mewarnainya dengan krayon. Nano senang mewarnai bersama keluarga. Dalam bacaan di atas, adik menggambar menambahkan gambar kupu-kupu. Iya, pinter. Ya. Didi melakukan posisi duduk yang benar saat apa itu? Menulis. Pintar, betul. Nomor 5. Didi duduk dengan posisi badan yang Tegak. tegak. Nomor 6. Saat menulis, posisi harus benar supaya gitu supaya Mas apa? kameranya supaya tidak bengkok. Tulangnya tidak bengkok benar supaya tulangnya tidak supaya badannya tetap Yang mencoret siapa ya? Nathanael. Oke, nomor 7 bisa dilanjutkan Bu Pur. Oke, Bu, sebentar. Oke. Celengan memiliki bentuk bangun apa? Celengan. Pinter. Oke. Nomor 8. Namanya. Nomor 8. Lihat gambarnya. Gambar di samping berbentuk. Pintar. Ya. 9. Contoh benda yang berbentuk bola. Apa contohnya yang berbentuk bola? Kelereng. Selain kelereng apa? Apa lagi? Bola basket. Bola Boleh. basket. Apa lagi? Kalau jam itu Bentuk lingkaran bola atau ya. bola? Lingkaran. Lingkaran. Yang berbentuk bola apa selain ada kelereng, bola basket? Apa? Semangka. Semangka. Semangka boleh. Melon. Boleh. Apel boleh. Melon juga bisa. Apa? Aksa? Bambu. Jambu biji ya. Jeruk sudah. Pinter. Nomor 10 kita lanjutkan. Lanjut. Kita lanjutkan nomor 10. Diki dan Riko bermain. Bermain apa ini? Sudah praktis. Menarik seperti yang anak-anak praktekkan kemarin ya. Pasti anak-anak tugas kalian bagus-bagus semua ya. Nomor 11. Kita lanjutkan nomor 11. Kita lanjutkan nomor 11. Gerakan tarik-menarik seperti orang. Orang apa? Menggergaji. Menggergaji.
gergaji. 12. Kita lihat nomor 12. Alat yang digunakan untuk tarik-menarik seperti pada gambar ini apa namanya alatnya? Tali. Gunakan apa? Tali. Tambang juga boleh. Tambang boleh. Rafia juga Rafia boleh. boleh. Ya, pakai rafia juga boleh. Didi, nomor 13. Didi sedang menggambar dengan teknik apa? Mencetak. Sebutkan 3 alat untuk menggambar. Kalau kita mau menggambar itu alatnya apa saja? Pensil warna. Apalagi Tulis Pensil biasa boleh. Apalagi? kertas. Kertas. Buku gambar, pinter. Apalagi? Buku gambar. Ya, ada kertas atau buku gambar. Apalagi? Selain pensil warna yang digunakan untuk mewarnai, apalagi? Cat air, pinter boleh. Apalagi? Bagus, krayon. Oke. Pinter semuanya. Akrilik juga boleh. Anak-anak, coba perhatikan gambar nomor 15. Nano mewarnai gambar menggunakan apa ya? Krayon. Oke. Nah, kita ulangi lagi sebentar dari atas, kita baca bersama-sama ya. Ikuti bubur ya. Ikuti bubur ya. Anak-anak nanti mengikuti. Kita ulangi dari nomor 1 biar anak-anak semuanya lebih jelas. Gambar kesukaan. Bubur bacakan dulu bacaannya. Anak-anak dengarkan dulu ya. Ayah Nano senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Nano senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Nano. Kita ulangi dari nomor 1, anak-anak ikuti ya nanti ya. 1. Gambar kesukaan ibu adalah bunga. Yuk dibaca bersama. Gambar kesukaan ibu adalah bunga. Pintar. Nomor 2. Gambar di samping merupakan kesukaan paman Nano. Gambar samping merupakan gambar kesukaan paman Nano. Pintar. Nomor 3. Hari Minggu Nano berkumpul bersama keluarga. Mereka akan menggambar bersama. Kakak menggambar bunga. Adik menambahkan gambar kupu-kupu. Nano mewarnainya dengan krayon. Nano senang mewarnai bersama keluarga. Dalam bacaan di atas, adik menggambar kupu-kupu. Yuk anak-anak ulangi. Dalam bacaan di atas, adik menggambar kupu-kupu. Nomor 4. Didi melakukan posisi duduk yang benar saat menulis. Yuk diulangi. Didi melakukan posisi duduk yang benar saat menulis. Nomor 5. Didi duduk dengan posisi badan yang tegak. Didi duduk dengan posisi badan yang tegak. Nomor 6. Saat menulis, posisi harus benar supaya tulangnya tidak bengkok.
Saat menulis posisi harusnya supaya tulangnya tidak bengkok. Bergerak. Tidak bengkok ya. Nomor 7. Celengan memiliki bentuk bangun tabung. Celengan memiliki bentuk bangun tabung. Iya. Nomor 8, Bu Anggun bisa membacakan. 8. Gambar di samping berbentuk balok. Gambar di samping bentuk balok. Pintar. 9. Contoh benda berbentuk bola adalah kelereng, bola basket, semangka, apel, melon, jambu biji. Contoh Benda berbentuk bola adalah kelereng, basket, apel, melon, jambu biji. Dan Riko bermain tarik-menarik. Didi dan Riko menarik. Boleh, silakan. Silakan. Menarik seperti orang menggergaji. Gerakan tarik menarik seperti orang menggergaji. Alat yang digunakan untuk tarik menarik seperti gambar adalah Alat yang digunakan atau untuk rangkaian. alat yang alat yang digunakan tarik menarik pada gambar adalah tali tambang atau rangkaian. Iya. Didi sedang menggambar dengan teknik mencetak. Didi sedang menggambar dengan teknik mengecat. Cetak. Sebutkan 3 alat untuk menggambar. Pensil warna, pensil, kertas, atau buku gambar, cat air, krayon. Sebutkan 3 alat untuk menggambar. Pensil warna, pensil kertas, gambar, cat air, krayon. Oke, terakhir nomor 15. Nano mewarnai gambar menggunakan krayon. Nano mewarnai gambar menggunakan krayon. Pintar. Terima kasih Bu Anggun. Nah, anak-anak, latihannya ini nanti anak-anak kerjakan ya. Setelah ini nanti anak-anak kerjakan, kemudian dikirimkan di Google Classroom tematik untuk anak-anak semuanya. Digunakan buat latihan soal ya, karena besok pagi anak-anak penilaian tema 2 subtema 3. Anak-anak bisa belajar dan latihan hari ini pasti semuanya pintar, semuanya bisa ya. Hebat semuanya ya Bu Anggun ya. Iya Bu, boleh. Baik ya Bu. Iya, Terima kasih anak-anak yang sudah membaca dengan lancar. Ya, terima kasih sudah meskipun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak rajin belajar membaca. Bagi yang belum lancar, jangan kecil hati, semangat untuk belajar. Tetap semangat. Tulisnya apa, Bu? Gimana, Tama? Tulisnya apa? Tulisnya
Tugasnya. Oh, tugasnya. Pak, Bu. Tugasnya nanti menjawab kembali latihan tadi yang sudah kita bahas. Ditulis di buku tulis tematik jawabannya saja ya. Diulang, ditulis jawabannya saja. Tematik bukan kotak-kotak. Yang Tematik kotak-kotak ya, tidak ada hari ini. tematik. Itu saja, Bu. Oke anak-anak, sudah jelas ya tugasnya ya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan PKT. Kita lanjut PKT. Anak-anak, untuk PKT hari ini kita sifatnya mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya Bu Anggun ya. Yaitu belajar tentang sikap ugahari. Nah, kita akan lihat ya. Kita hanya mengulangi supaya anak-anak lebih jelas. Kita belum melanjutkan ke materi selanjutnya. Biar lebih ingat. Iya, biar lebih ingat dan pintar. anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bu Por akan bacakan dulu. Kita ingat kembali apa itu sikap ugahari. Sikap tahu batas disebut sikap ugahari. Tahu batas. Tahu batas itu ugahari. Sikap tidak ugahari itu bisa merugikan diri sendiri. Kalau kita tidak tahu batas, tidak ugahari, itu kita bisa merugikan diri kita sendiri. Yuk kita lihat bersama, kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Contoh sikap tidak ugahari dan akibatnya. Yang pertama, makan terlalu banyak itu tidak ugahari. Akibatnya badan menjadi gemuk. Bermain sampai lupa waktu. Akibatnya waktu belajar mengantuk. Nonton televisi sampai lupa belajar. Akibatnya, maaf ya anak-anak ya, ini menjadi bodoh. Tapi tidak ada anak-anak yang bodoh ya. Anak-anak semuanya pintar. Tetapi anak-anak jangan lupa untuk belajar. Kalau tidak belajar ya anak-anak jadi tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa memahami yang dipelajari. Berikutnya, nonton televisi sampai malam. Akibatnya terlambat bangun, terlambat ke sekolah, bisa dimarahi guru, bukan dimarahi ya, ditegur. Yang keempat, ayo jangan dicoret-coret. Coret-coret ya. Apa ya? Coret-coret ya. Minta tolong Bukan saya, dihapus. Minta tolong dihapus minta tolong yang dihapus. mencoret-coret. Bu Pur hapus dari sini nggak bisa kok ini. Makasih. Iya, tidak bisa, Bu Pur. Iya, terima kasih. Yang mencoret. Yang keempat, nasihat orang tua harus dipatuhi karena mereka sayang dan ingin anaknya selamat. Nah, masih ingat ya anak-anak ya, dalam cerita Dakdut dalam pelajaran ini. Dakdut dinasihati orang tuanya untuk bermain tidak jauh-jauh. Tetapi dia tidak menuruti nasihat orang tuanya. Akibatnya apa? Dakdut celaka, tidak selamat. Dia disengati lebah badannya karena tangannya usil ya, melipat buah dengan batu, malah terkena sarang lebah. Akibatnya dikejar-kejar lebah. Ini cerita waktu. Nah, itu contoh sikap tidak ugahari. Anak-anak jangan meniru ya. Nah, sikap ugahari itu dapat dilakukan di mana? Di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Contoh sikap ugahari di rumah. Yang pertama, bermain secukupnya. Yo, kalau bermain ingat waktu.
waktu secukupnya. Jadwal main game juga dibuat pulang. Sabtu atau Minggu. 12 Bukan setiap pulang jam hari. 12. Iya, pulang. Pintar. Nonton televisi secukupnya. Makan Habis main secukupnya. diberesin. Iya, mainannya diberesin. Iya, betul. Pintar. Setelah main diberesin. Belajar pada waktunya. Tidur tidak terlalu malam. Membantu Biar orang tua besok sesuai pagi bisa kemampuan. Iya, Iya, hebat. hebat. Berolahraga dengan teratur. Yuk, kita lihat rangkumannya. Tolong dibacakan, Bu Anggun. Baik, Bu. Sikap tahu batas disebut sikap ugahari. Sikap ugahari sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Manfaat sikap ugahari antara lain mampu mengendalikan diri, tahu kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, harus makan seberapa banyak, anak-anak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, solider terhadap orang lain. Itu menghormati orang lain, toleransi dengan orang lain. Kalau main tidak terlalu lama, temannya juga bisa istirahat. Dan yang terakhir, banyak teman. Oke. Anak-anak, sikap ugahari tadi apa? Disebut apa juga? Siapa yang tahu? Sikap ugahari disebut sikap tahu batas. Pinter. Anak-anak siap praktek ya di rumah ya. Siap, Bu. Bubur akan siap-siapnya ya. Oke, semua sudah jelas tentang sikap ugahari. Tahu batas secukupnya. Nah, anak-anak pasti semuanya sudah melakukannya di rumah ya, Bu Anggun ya. Tapi sebagai bukti bahwa anak-anak sudah melakukannya, Bu Por dan Bu Anggun pengen lihat ya, Bu Anggun ya, dengan mengerjakan tugas ya, Bu Anggun tentunya ya. Iya. Oke, tugasnya apa? Bu Por share dulu sebentar. Ini tugasnya. Kelihatan tidak? Terlihat, Bu. Oke. Anak-anak, ini tugas PKT hari ini. Ditulis enggak, Bu? Tugas PKT hari ini. Coba perhatikan dulu. Tidak menulis ya tugasnya ya. Tugas PKT tidak menulis. Tugasnya anak-anak mempraktekkan sikap ugahari di rumah. Tolong jangan dicoret-coret. Mempraktekkan salah satu contoh sikap ugahari di rumah. Nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk foto. Ya, dikirim di Google Classroom tematik. Misalnya saat bermain secukupnya, boleh. Tolong dihapus yang mencoret-coret. Theo, jangan mencoret-coret ya, Theo sama Theo anak Lucien. pinter, boleh dihapus. Theo, Alin, tolong Alin. Jangan ya, jangan dicoret-coret, Nak. Ini teman-temannya baru belajar ya. Jangan dicoret-coret dulu. Nonton televisi secukupnya. Makan secukupnya. Belajar pada waktunya. Tidur tidak terlalu malam. Membantu orang tua sesuai kemampuan. Atau berolahraga secara teratur. Anak-anak bisa memilih salah satu dari contoh ini. Anak-anak praktekkan. Kemudian anak-anak foto, anak-anak minta tolong difoto ya oleh orang tua. Kemudian kalau sudah difoto, fotonya dikirimkan ke Google Classroom anak-anak semuanya di tematik. Jelas? Jelas tentang sikap ugahari? Terima kasih. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Jadi tugasnya ada 2 untuk hari ini. Tugas yang pertama, tugas
tugas tematik latihan penilaian yang dibahas tadi ya. Itu dikerjakan lagi. Boleh ditulis soalnya, boleh langsung jawabannya ya Bu Anggun. Iya, Bu. Oke, yang kedua, praktek sikap ugahari, pilih salah satu saja dari contoh-contoh tadi. Di foto. Oke, tugasnya hanya itu, 2 itu. Untuk agenda besok hari Kamis, anak-anak belajar bahasa Jawa nanti bersama Bu Reni. Kemudian ada literasi pagi hari. Nanti anak-anak melihat video lagi. Setelah literasi, anak-anak mengerjakan penilaian di Google Form. Penilaian tema 2, subtema 3. Hanya penilaian untuk besok tugas tematiknya. Jelas? Jelas ya? Oke, zoomnya bahasa Jawa. Oke, sudah jelas ya? Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Bu Pur dan Bu Anggun akan absen anak-anak yang ikut ya. Coba kita sapa Bu Anggun satu-satu ya Bu Anggun. Dari kelas 1A nomor 1, kemudian kelas 1B nomor 1 begitu ya. Oke. Lino 1A apakah ada? Tunjukkan tangan. Lino 1A. Jawab ya, ada gitu ya. Lino Ya, 1A. silahkan. Dijawab ya, ada gitu. kelas 1A. Ada. Lino 1A. Bu Anggun nomor 1, 1B Bu Anggun. Alma. Alma ada. Alma 1B. Oke. Vivi ya, 1A. Iya. Oke, Bu Anggun. Bima. Bima. Bima ada, Bima? Ada. Oke, Alin. Ada. Oke. Tio 1B. Ada, Bu. Oke, Farel. Ada. Ada. Oke. Vincent 1B. Ada. Lucien 1A. Lino ada ya, Lucien 1A. Tadi Bu Put lihat kok. Halo Lucien. Oke, lanjut Bu Anggun. Andira ada. Andira. Andira ada. Ada, Bu. Oke. Jaden 1A. Apa guru? Oke.